Kaum Bapakku, selamat berjumpa melalui ruang renungan firman Tuhan. Di tengah kesibukan tugas dan kerja kita sebagai suami dan ayah bagi anak-anak dalam keluarga, mari sempatkah waktu sebentar untuk renungkan bagian firman Tuhan yang saat ini diambil dari pertama Samuel pasal 24, ayat 1-23. Doa saya kiranya kaum bapak diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan dan menjalani hidupnya bersama keluarga. Dari bacaan di atas, firman Tuhan direnungkan bagi kita saat ini di bawah tema, ketika kebijaksanaan membentuk pemimpin, belajar dari Daud. Saudara-saudaraku, dalam dinamika hubungan antar pribadi, seringkali kita menyaksikan situasi di mana orang-orang yang seharusnya dekat justru terlibat dalam konflik dan permusuhan. Kakak yang memusuhi adiknya, menantu yang tidak berpadu dengan mertuanya, atau ketidakcocokan di antara anggota keluarga besar. Hari ini, kita menyaksikan contoh lain dari ketidakharmonisan hubungan, bahkan mencapai tingkat permusuhan, antara Saul dan Daud. Saul, dipicu oleh rasa iri hati, berniat untuk membunuh Daud, tetapi respon Daud justru penuh kasih. Meskipun seharusnya ada kedekatan dalam hubungan antara raja dan penggantinya yang diurapi, namun hal itu tidak terjadi di antara Saul dan Daud. Amarah yang meluap-luap membuat Saul mengejar Daud seolah-olah ia adalah musuh bebuyutan. Konflik ini berawal dari masalah yang sepele, ketika Saul mendengar nyanyian yang memuji kehebatan Daud melebihi dirinya. Namun, saat kesempatan balas dendam muncul, Daud tidak memanfaatkannya. Ia hanya berani memotong ujung jubah Saul, namun tindakan itu sudah cukup membuatnya gemetar. Keberanian dan kasih Daud membingungkan Saul, hingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang dilakukannya. Tindakan kasih Daud tidak hanya menggetarkan hati Saul, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Kisah ini menginspirasi tentang Daud, seorang yang diurapi Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Dari bacaan Alkitab ini, kita melihat bagaimana Daud menunjukkan kebijaksanaan dan kesabaran yang luar biasa saat ia menemukan Raja Saul yang sedang tidur di gua. Kisah ini menginspirasi kita sebagai kaum Baak, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan, kesabaran, dan iman dalam hidup seorang pemimpin, khususnya bagi kaum bapak. Daud menunjukkan keteguhan iman dan keberanian untuk tidak mengambil keputusan yang gegabah, meskipun kesempatan untuk membunuh musuhnya begitu jelas. Makna dari kisah ini yakni kita belajar bahwa seorang pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan rohani, bukan sekadar keinginan pribadi atau emosi yang muncul pada saat-saat sulit. Kaum bapak, sebagai pemimpin dalam keluarga dan masyarakat, harus mengambil contoh dari kebijaksanaan Daud dalam menghadapi ujian hidup. Lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk meneladani kebijaksanaan Daud dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Jadilah pemimpin yang bertindak dengan integritas, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan dan godaan di sekitar kita. Marilah kita memperkuat iman kita dan memimpin dengan teladan yang baik bagi keluarga dan masyarakat. Bahwa sesungguhnya tidak ada musuh abadi dalam hidup ini, tetap yang ada hanyalah kasih yang abadi. Jadikanlah kasih sebagai panglima hidup kita dalam memimpin keluarga kita maupun memimpin orang lain. Di akhir khotbah ini saya ingin membagi sebuah kisah inspiratif. Dalam sebuah desa kecil, hiduplah seorang ayah yang menghadapi banyak tantangan. Namun, ia tetap teguh dalam imannya dan selalu bertindak dengan kebijaksanaan dalam setiap situasi. Ketika konflik muncul di antara tetangganya, ia menjadi penengah yang adil dan bijaksana. Akhirnya, ia dihormati sebagai pemimpin yang bijaksana di desanya, memberikan teladan bagi generasi berikutnya. Semoga cerita inspiratif dan firman ini memberkati kita semua. Amin.